Orang bilang ular ipri itu hanya mitos. Sampai saya mengalaminya sendiri. Jadi waktu itu saya lagi explore ke sebuah gunung, di mana konon katanya gunung tersebut biasa dipakai untuk pesugihan ipri. Waktu itu saya nggak percaya, hanya ya obrolan-obrolan ringan sama sesepuh gitu kan. Terus terang nggak percaya walaupun udah dikasih tahu sama sesepuh gitu kan, sama orang yang udah berpengalaman tentang dunia mistis. Dalam hati saya, gua nggak percaya, nggak mungkin. Dulu seperti itu. Sampai tiba waktunya saya mengalami sendiri kejadian yang sangat mengerikan ini. Di video kali ini saya akan kasih tahu pengalaman pribadi saya tentang bertemu dengan sosok ular ipri yang sangat cantik. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan share untuk video berikutnya. Langsung aja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kushairi Doa. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman pribadi saya, true story, berdasarkan kisah nyata langsung pribadi saya yang ngalamin ini. Jadi ini berawal dari rasa penasaran saya setelah saya ngobrol dengan seorang sesepuh di suatu kampung. Jadi ketika itu saya mengobrol tentang masalah pesugihan ular ipri. Walaupun sudah beliau katakan bahwa pesugihan ular ipri ini pesugihan yang paling enteng, pesugihan yang minim resiko, hanya pribadinya yang jadi tumbal dan hanya keluarganya yang harus bertanggung jawab mengurusi si pelakunya. Tapi dalam hati saya bertanya, masa iya sih? Sampai saya pengen tahu gitu, makhluknya seperti apa, terus wujudnya gimana gitu, cantik atau enggaknya seperti apa. Sampai di suatu ketika saya melakukan sebuah explore, bikin video. Bisa teman-teman lihat video saya di video-video sebelumnya ya. Ada. Coba cari aja tentang pesugihan ipri, itu ada. Bahkan ada beberapa video. Sampai saya melakukan explore tersebut,
Seperti biasa, saya bercanda sama teman-teman. Kalian percaya nggak apa yang dikatain si Abah, katanya. Dan teman saya jawab, wah, percaya nggak percaya sih sebenarnya, mah. Mau disebutin percaya, ya makhluk kayak itu kan seperti jin dan lain sebagainya ada. Bahkan dikatakan dalam Quran surat jin ada gitu, diabadikan Quran surat jin itu ada jin. Iya, kata saya. Cuman khusus yang untuk bikin kaya itu, percaya nggak percaya sih. Dalam hati, bukan dalam hati ya. Itu obrolan saya sepanjang jalan bersama kawan saya. Setelah itu kita asik ngobrol tentang pesugihan Nipri ini. Bagaimana kalau kamu mau nggak seandainya misalkan ketemu yang cantik? Kata saya kan, wah, moro-moro mau, secantik-cantiknya dari bangsa sana, bangsa jin ya, masih cantik bangsa kita lah, manusia. Soalnya manusia tuh makhluk paling sempurna gitu, yang diciptakan paling sempurna, makhluk paling mulia gitu kan. Sampai tiba waktunya kita datang ke suatu lokasi, di mana lokasi ini ada sebuah gerbang gitu. Kita langsung ya ke ini, ada gerbangnya ini, ada gerbangnya nih. Ke pura ya? Ke pura ini, Tega Pura Cinta. Ya, yuk OTW. Ayo kita masuk gerbangnya. Ya gerbang kayak apa ya? Terbuat dari akar-akar gitu kan ya, tapi membentuk sebuah gerbang. Lalu bertanya saya, Bray, penasaran nggak? Kata saya, ini kemana nih? Kata saya, ininya jalurnya. Tapi di sana tertulis dilarang masuk. Dasar ya waktu itu kan rasa penasarannya tuh tinggi banget ya. Bahkan ada yang nyebutin larangan itu adalah sebuah perintah. Jangan ditiru ya buat teman-teman. Saya mencoba menembus larangan ini. Kenapa sih dilarang? Saya pengen buktiin nih ceritanya. Masuklah saya bersama 2 orang teman ke sini nih. Jalannya sangat terjal sekali. Di gunung, lereng gunung gini banget. Kata saya, nggak ada apa-apa, terjal gini. Tapi apa kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Saya kaget. Ketika saya mau berbalik, di sini saya melihat sesosok ular. Dengan setengah badan manusia. Apa kalian tahu dia membawa apa? Dia membawa sebuah tombak, layaknya seorang patih yang lagi menjaga kawasannya. Tapi sobat mistis tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Bahwa yang melihat si ular ini hanya saya. Kenapa saya bilang begitu? Teman-teman saya itu cuek. Ketika saya terpelongo melihat sebuah pemandangan yang luar biasa menurut saya, dengan kaki berbentuk ular dan badan berbentuk manusia, ya saya kaget. Sampai beberapa detik kemudian saya tersadar
Saya langsung ke teman saya. Bray, cepet, ayo, kata saya. Naik, kata saya. Sampai saya terus terang itu, sampai lari itu saya. Ya kabur. Saking apa? Saking kaget sama bercampur takut. Kok ada apa yang dibacarain si Abah sama. Sampai saya tiba di atas, kembali di gerbang itu, dia nyamperin, dia bertanya malah. Tapi yang anehnya, teman saya yang dua ini nggak lihat. Dalam hati, kok teman saya yang dua ini nggak lihat sih? Nah di sini ya kayak orang gila ya, kayak orang yang ngobrol aja. Saya berdua sama dia ngobrol aja gitu kan. Tentunya ditemani sama dua orang teman ini ya. Dia ngeliat dari kejauhan. Katanya jangan jauh-jauh. Sini saya takut, kata saya. Ya kalau sendiri saya takut terus terang. Secara ngelihat penampakan penampilannya seperti itu, dengan mata merah, melihat saya, serem banget. Tapi ini laki-lakinya. Sampai dia bertanya, kamu mau ngapain ke sini? Ya saya jawab, ya saya main. Pengen tahu kenapa ini dilarang ke sini. Terus saya bertanya, kamu siapa? Dia langsung, saya adalah penjaga kerajaan di sini. Mau apa kalian ke sini? Oh, dalam hati saya, ternyata ini penjaganya. Ya terus saya bertanya, kenapa ini dilarang, katanya? Masuk ke sini kenapa kok dilarang gitu? Kalau dilarang kenapa nggak ditutup aja sekalian, nggak usah dibikin suatu gerbang gitu. Katanya itu hanya untuk orang-orang yang penakut. Dilarang tuh untuk orang-orang yang nggak punya maksud untuk kaya. Lah, kata saya, kayak gimana? Iya, ini diizinin, ini dibuka khusus orang-orang yang mau pesugihan Ipri. Kamu mau? Dia langsung bertanya seperti itu. Dalam hati, kok bisa gitu? Apa yang saya obrolin sama si Abah, kok kealaman saya? Kok saya mengalami seperti ini gitu? Sampai dia nawarin, kamu mau gak? Kalau cirinya orang yang udah masuk sini, berarti dia udah sanggup, dia udah mau melakukan pesugihan Ipri. Katanya seperti itu. Astagfirullah, kata saya. Nanti, kata saya. Nggak mau saya. Terus dia apa? Bukannya dia ketika saya tolak, bukannya dia marah atau apa, tapi justru dia memanggil seorang putri yang cantiknya luar biasa.
Bahkan sampai saya tertarik terus terang. Kulitnya yang bening, mulus, putih luar biasa. Mukanya yang glowing, rambutnya yang panjang, hitam berkilau. Matanya yang agak sedikit sipit ya, waktu itu agak sedikit sipit ya. Mungkin mirip orang Korea lah ya. Korea gitulah ya. Tapi dengan ciri khas pakai siger kayak orang Sunda, itu siger gitu kan. Ininya pakai kemben gitu kan ya. Ininya layaknya seperti putri, ininya ke bawahnya tuh pakai samping. Pokoknya persis seperti putri raja aja. Sempat dalam hati tuh tertarik, Masya Allah, tabarakallah, cantiknya luar biasa. Tapi di situ saya ingat bahwa apa yang saya lihat ini bukan manusia. Secantik-cantiknya dia, pasti kalau wujud aslinya itu jelek luar biasa. Sobat mistis, tahu nggak? Ketika saya bilang dalam hati seperti itu, apa yang terjadi? Yang saya dengar waktu itu, seketika saya mendengar seperti suara petir di siang hari. Suara itu terdengar ketika saya dalam hati membaca istighfar dan bismillah syahadat. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Seketika langsung seperti petir. Apa yang terjadi berikutnya? Si ular ini, si wanita ini yang cantik, yang setelah saya deskripsikan sebelumnya, berubah menjadi ular dengan muka yang sangat rusak dan hancur, jelek pokoknya. Allahu Akbar. Ngeri, luar biasa. Terus apa selanjutnya? Dari sini saya mundur, saya nolak, maaf, bukannya saya mau mengganggu lingkungan atau kerajaan kalian, tapi di sini saya hanya explore, saya hanya menjelajah, saya hanya pengen tahu tanpa bermaksud untuk mengganggu, kata saya seperti itu. Untungnya dia langsung mundur. Tapi apa yang terjadi setelah dia mundur? Ternyata dia nggak benar-benar mundur. Tanpa saya sadari, saya keluar dari sana, saya ngobrol sama teman-teman, saya ceritain lah itu semua. Teman saya tuh pada ketawa, pada nggak percaya. Terus apa yang terjadi? Sampai saya mau meninggalkan tempat itu, tiba-tiba kaki saya sakit. Kaki saya itu terasa berat dan sangat-sangat sakit. Padahal sebelumnya sehat-sehat aja. Setelah saya minta perlindungan, minta pertolongan, saya membaca doa apa yang guru saya ajarkan.
dan qadarullah. Apa yang nempel di kaki saya itu terlihat sama saya. Ternyata si Ipri ini menyimpan sesuatu di kaki saya yang menyebabkan kaki saya itu sakit, susah berjalan, sangat berat untuk berjalan. Jangan sampai kejadian ini teralamin sama sobat mistis di rumah ya. Karena ini resikonya sangat tinggi. Karena ini resikonya luar biasa. Hubungannya sama nyawa ini. Terus terang ini. Nah, ketika penyebab kaki saya sakit itu terlihat, dan qadarullah saya dibisakan untuk menetralisirnya ya. Menetralisirnya. Apa yang terjadi coba? Tanpa bantuan obat, tanpa diurut, seketika sembuh. Luar logika. Saya pikir ini kosleo, tapi ternyata bukan. Ada sebuah pusaka yang nancap di kaki saya. Dan alhamdulillah, ketika saya baca doa, pusaka tersebut hilang, pusaka tersebut kembali ke pemiliknya, yaitu si Patih yang tadi yang menjaga kerajaan tersebut. Buat teman-teman sobat mistis Kusyairi doang, ini true story berdasarkan pengalaman pribadi saya. Tadinya saya nggak bakalan menceritakan ini di sini. Karena apa? Karena banyak orang yang ya percaya nggak percaya. Tapi saya pikir ya udah, urusan yang seperti ini kalau nggak ngalamin sendiri ya nggak bakalan percaya. Cuman di sini saya bukan maksud untuk menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman. Mau percaya atau tidak itu terserah kalian. Dikarenakan durasi, kita lanjut ceritanya di next video ya. Tapi sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share. Sebelum meninggalkan video, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sebutkan. Mohon maaf apabila ada keterbatasan dalam berbicara. Karena apa? Karena kesalahan datang dari saya pribadi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ada kesalahan. Yang tahu ilmunya silahkan komen-komen di bawah. Yang punya pengalaman seperti saya, jelasin juga di bawah ya. Komen-komen aja di bawah ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.